Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sadati Badia dari Program Studi Ekonomi Islam semester 2. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi hadis bersama dosen pengampu Al-Ustaz Muhammad Taqiyuddin. Setelah ini saya akan mempresentasikan ringkasan studi hadis. Yang pertama, penjelasan mengenai kritik hadis. Secara bahasa, kata kritik atau naqad memiliki arti yang sama dengan kata at-tanwis, artinya membedakan atau memisahkan. Kemudian dalam bahasa Arab sendiri, lafaz an-naqdi biasanya digunakan untuk menganalisa, penelitian, maupun pengecekan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata naqad atau kritik sering dikaitkan dengan segala sesuatu yang sulit dipahami, tajam dalam meninjau, dan mengoreksi baik buruknya suatu karya. Kritik hadis adalah mengkaji secara mendalam perihal hadis, baik secara struktural maupun geografis. Perangkatnya pun terdapat dalam ulum al-hadis seperti rijalah hadis, menjarah al-ta'dil, asbabun nuzul, mutalaf hadis, dan gharib al-hadis. Para ulama hadis pun turut memaknai kritik, sebagaimana mereka menyebutnya dengan istilah naqad al-hadis. Naqad al-hadis ialah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membedakan antara hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, kemudian mengetahui adanya ilat atau tidak pada suatu hadis. Ilat di sini adalah cacat pada suatu hadis, dan kemudian mengetahui adanya perawi-perawi yang ditinjau dari jarh wa ta'dilnya. Setelah ini adalah takhrij hadis. Hadis seperti hadis kullu mauludin yuladu alal fitratil islami fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras Al-Fat Al-Hadis Al-Nabawi dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadatsana Abdan ahbarana Abdullah ahbarana Yunus Az-Zuhri qala ahbarani Abu Salama bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'aha tuhisuna fiha min jad'a'a summa yaqulu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim. Yang kedua adalah sebab-sebab pemalsuan hadis. Di antara alasan pemalsuan hadis adalah membela kelompok dan kemudian balas dendam. Menurut pandangan Muhammad Mustafa Azami, pemalsuan hadis digolongkan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu pemalsuan hadis secara sengaja, dan yang kedua pemalsuan hadis secara tidak sengaja. Pemalsuan hadis secara sengaja menurut pandangan Muhammad Mustafa Azami yaitu disebut sebagai hadis maudhu. Sebagai hadis maudhu. Pada awal peredaran Islam, pemalsuan hadis tidak dipaparkan secara mendetail. Gerakan pemalsuan hadis ini dikategorikan sebagai komponen terselubung. Komplotan pemalsuan hadis ini yang terdiri dari orang-orang zindik secara terang-terangan melakukan pemalsuan, menempuh cara dengan memalsukan hadis setelah merasa tidak mampu untuk memporak-porandakan keyakinan masyarakat Islam. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang memalsukan hadis secara tidak sengaja atau memalsukan hadis secara tidak sengaja. Menurut pandangan Muhammad Mustafa Al-Azhari, pemalsuan hadis secara tidak sengaja disebut sebagai hadis batil. Hal ini terjadi karena kekhilafan atau kekurangan penelitian dalam menerima atau menyampaikan hadis. Orang-orang yang melakukan pemalsuan hadis secara tidak sengaja diantaranya orang-orang yang mengambil hadis yang sudah tenar kemudian menjadi satu mata rantai agar mendapat pengakuan keilmuan. Dan kedua adalah orang yang tekun melakukan ibadah kemudian melakukan pemalsuan hadis secara sengaja
melakukan pemasangan hadis secara sengaja dengan tidak memberikan perhatian yang khusus terhadap suatu hadis. Dan yang ketiga adalah pandangan orientalis tentang ilmu hadis. Kajian orientalis biasanya didasarkan atas fakta sejarah yang bersifat materialistis. Bukti otentisitas hadis sejak zaman Nabi haruslah ada. Jika tidak, maka kebenarannya tidak dapat dibuktikan atau diragukan. Di antara tokoh-tokoh orientalis salah satunya adalah Ignaz Goldziher. Goldziher berpandangan bahwasanya hadis dan sunnah merupakan dua hal yang tidak memiliki persamaan alias berbeda. Di samping Goldziher menyatakan bahwasanya hadis memiliki ciri sebagai berupa berita lisan yang bersumber dari Nabi, sedangkan sunnah merupakan penggunaan kata yang lazim dari kalangan orang-orang Islam kuno dalam permasalahan hukum. Yang keempat adalah kontroversi hadis. Yang perlu diketahui dari kontroversi hadis atau hadis-hadis yang bertentangan adalah hadis-hadis yang sanad dan matannya sahih minimal atau hasan dan bukan dhaif maupun maudhu. Berikut hadis yang berkontroversi, yaitu hadis yang pertama adalah hadatsana Adam qala hadatsana Syu'batu anil A'masi an Abi Wa'il an Hudzaifah qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabitatul qaumi fabalu qa'iman thumma da'a bima'in fatawadda'a. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau kencing sambil berdiri, kemudian meminta air untuk bersuci. Kemudian hadis yang kedua adalah hadatsana Ali bin Hajar, akhbarana Syarif anil Muqaddam bin Syarif an abihi Aisyah qalat min hadithikum an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu makana yabulu illa qa'idan. Qala Abu Musa hadithu Aisyah syai'un hadzal babi asahu. Yang artinya Aisyah berkata, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW buang air kecil dalam posisi berdiri, maka janganlah kamu mempercayai itu. Maka beliau buang kecil dalam posisi duduk. Kedua hadis tersebut tampak perbedaan dari segi maknanya. Yang hadis yang pertama menjelaskan posisi Rasulullah buang air kecil sambil berdiri, dan yang kedua menjelaskan posisi buang air kecil Rasulullah dengan duduk. Dan yang kelima adalah hadis yang berhubungan dengan ilmu kauniyah atau ilmu alam. Hadis yang berhubungan dengan ilmu kauniyah atau ilmu alam, yaitu bismillahirrahmanirrahim, mamin insanin yaktubu usfuran fama fawqaha bihaqqin illa sa'alahullahu azza wa jalla anha. Qila ya Rasulullah wa ma haqqaha? Qala yatbahu falyakulaha wa la yaqta'u ra'saha wa yarmi biha. Yang artinya, tak seorang pun yang membunuh burung pipit seekor ataupun lebih tanpa hak, kecuali Allah yang memintai pertanggungjawabannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa haknya? Kemudian dia menjawab, dia disembelih lalu dimakan, tidak dipotong kepalanya lalu dibuang. Kemudian setelah ini saya akan menjawab dari soal-soal ujian akhir semester. Soal yang pertama, Isrohi anil naqdil hadis wa hatimi salam min tahrijil hadis. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kritik hadis. Pengertian kritik hadis sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, yaitu
seperti yang dikatakan oleh ulama, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membedakan antara hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, dengan mengetahui adanya cacat atau tidaknya pada suatu hadis dan mengetahui perawi-perawinya dari tinjauan jarah wa ta'dil. Dan tarikh al-hadis tadi sebagaimana telah saya jelaskan di presentasi saya. Tarikh hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu alal fitratil islami illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Sebagaimana hadis ini terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufarraz Al-Fat Al-Hadis Al-Nabawi, yaitu karangan Sahih Al-Bukhari. Hadatsana Abadan akhbarana Abdullah wa akhbarana Yunus an Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fabawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhisuna fiha min jada'a summa yaqulu fitratullahi allati fatara nasi 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Kemudian soal yang kedua adalah ma'al asbab adaiya ila wadail hadis, yaitu sebab pemalsuan hadis. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di presentasi saya tadi, sebab pemalsuan hadis tergolong jadi dua, yaitu pemalsuan hadis secara sengaja dan pemalsuan hadis secara tidak sengaja. Pemalsuan hadis secara sengaja atau hadis maudhu yaitu dilakukan oleh orang-orang guna mencampur adukan pikiran orang-orang Islam, keyakinan orang-orang Islam. Kemudian apabila pemalsuan hadis secara tidak sengaja dilakukan secara tidak sengaja, terjadi karena kekhilafan atau kekurang telitian dalam menerima atau menyampaikan hadis. Kemudian adalah soal yang ketiga, Wadkuri wahid minal mustasyrikina fi ulumil hadis ma'aro'ihi wa naqdihi lahu, yaitu tokohnya adalah Ignaz Goldziher. Sebagaimana pemikirannya tentang hadis, yaitu hadis adalah menurut Goldziher, baginya hadis itu tidak memiliki suatu kemurnian sama sekali, bahkan walaupun hadis memiliki kedudukan yang kuat sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang keempat adalah ma huwa mukhtalaful hadis wa hatimi salam minhu. Mukhtalaful hadis yaitu kontroversi hadis. Bagaimana saya sudah menjelaskan bahwa kontroversi hadis ialah hadis-hadis yang matan dan sanadnya sahih minimal atau hasan, bukan hadis yang dhaif maupun maudhu. Sebagaimana hadisnya, hadis yang pertama dan hadis yang kedua yang berkontroversi. Hadis yang pertama menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, hadatsana Adam qala hadatsana Syu'batu anil A'masi an al-Wa'il an Hudzaifah qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabitatu qaumin fabalu qa'iman thumma da'a bima'in mutawaddo'a. Dan hadis yang kedua, hadatsana Ali bin Hajar akhbarana Syarik anil Miqdami bin Syari an abihi an Aisyah qala min hadisikum ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu makana yabulu illa qaidan qala Abu Isa haditsu Aisyah syai'un hadzal babi asahu. Dari hadis yang pertama menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW buang kecil sambil berdiri, dan hadis yang kedua menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW buang kecil secara duduk dan tidak berdiri, yang dinyatakan oleh Aisyah. Dan yang kelima adalah hati hadisan ya'talaku bil ulumil kauniyah, yaitu hadis yang berhubungan dengan ilmu alam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ma min insanin yuqtalu usfuran fama fawqaha bi ghairi haqqin illa sa'alallahu azza wa jalla anha qila ya Rasulullah wa ma haqqaha qala yatbahuha falyaqulaha wa la yaqta'u ra'saha wa yarmi biha, yang mana artinya tak seorang pun yang membunuh
seekor burung pipit atau lebih tanpa hak, kecuali Allah akan memintai pertanggungjawaban. Sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apa haknya? Beliau menjawab, dia disembelih lalu dimakan, tidak dipotong kepalanya lalu dibuang. Sekian presentasi dan jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya berterima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.